Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikanlah pendengaran kepada kami supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke cerita kehidupan firman Tuhan, mari kita baca ayat hafalan kita dari Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Udah? Oke, mari kita baca bersama-sama ya dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Oke, teman-teman, kakak mau bercerita. Pada suatu hari Tuhan Yesus memberikan tugas kepada seorang pemuda yang namanya Dani. Siapa namanya? Oke, Dani namanya teman-teman. Nah, pada waktu itu teman-teman, ketika Dani bersedia menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan itu, lalu Tuhan memberikan kepadanya salib. Apa? Wah, waktu itu si Dani diberikan salib. Untuk apa? Untuk dibawa ke garis finish. Nah, teman-teman, waktu itu si Dani bersedia membawa salib itu, dan Tuhan berkata, jagalah dan lindungilah salib ini dan bawalah salib ini sampai ke garis finish. Nah, teman-teman, sampai di garis finish ada jurang yang lebar, yang begitu dalam. Ya, kita mau coba melihat, wah, bagaimana ya bisa si Dani bisa melewati itu. Mari kita lihat videonya. Ntar ya teman-teman, kasih volume dulu. Nah, teman-teman tolong diperhatikan ya videonya.
Nah, teman-teman, ya, kita melihat video tadi ya. Si Dani membawa salib tadi di tengah-tengah perjalanan dia memotong, ya, dia memotong karena memang terlalu berat. Nah, teman-teman, apa yang kita dapat pelajari dari video tadi? Nah, teman-teman, yang kita pelajari, kita melihat si Dani ketika dia membawa salib, teman-teman, waktu di tengah-tengah perjalanan, wah, sangat berat teman-teman ya. Dia bahkan juga meminta izin kepada Tuhan. Tuhan, izinkanlah aku untuk memotong salib ini. Dia potong. Supaya apa? Supaya gampang dibawa. Karena capeknya dia bawa dari garis awal sampai ke garis finish. Nah, teman-teman, ketika si Dani memotong salibnya berapa kali? 2 kali ya. Kenapa? Karena merasa salib itu berat, jadi dia nggak sanggup membawanya. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika sampai di garis finish atau di bukit, ada jurang? Apakah dia bisa melewati jurang itu? Apakah bisa menyeberang? Nah, teman-teman, ternyata teman-teman yang lain, ya, mereka membawa salib mereka masing-masing. Dengan mereka menanggung beban salib itu, mereka pikul. Dan hanya satu saja yang berbeda dari yang lainnya, itu seperti Dani tadi. Ya, berbeda dengan yang Dani, dan waktu dia sampai di garis finish dan dia tidak bisa melewati jurang itu, dia tidak bisa menyeberang. Hanya seorang diri. Yang lain tadi udah pada bisa lewat. Karena apa? Karena mereka mempunyai salib. Karena jurang itu, teman-teman, ternyata sesuai dengan ukuran salib itu. Ya, ternyata salib itu sudah Tuhan atur besar dan berat. Jikalau itu sudah dibawa salib itu sampai ke garis finish, maka kita bisa menyeberang itu, menjadi salib itu menjadikan sebagai jembatan untuk bisa kita nyebrang. Nah, teman-teman, seringkali kita waktu kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, ya, kadang-kadang kita menggerutu, ya, seperti halnya tadi di video. Kita mencari jalan keluar supaya lebih nyaman lagi gitu ya, seperti tadi di video. Wah, ini Tuhan, ini terlalu berat. Saya mau cari jalan keluar yang lebih mudah. Ya, kadang-kadang kita kalau menjadi Kristen, ya, hanya menjadi Kristen tapi belum siap memikul beban. Ya, karena menjadi orang Kristen itu, teman-teman, banyak beban yang harus kita tanggung. Itulah artinya kenapa kita harus memikul salib. Sebab di situ dikatakan di Lukas 14 ayat 27, di situ dikatakan, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, teman-teman, kalau kita belum bersedia menjadi murid Tuhan Yesus, maka sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Kita gagal menjadi orang Kristen. Kita gagal menjadi anak-anak Tuhan. Ya, makanya kalau benar-benar ikut Tuhan Yesus, maka kita harus setia seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 20 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10, ya. Di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa di sini yang mau menerima mahkota kehidupan? Wah, teman-teman, kita harus wajib menerima mahkota kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan apa? Kita harus dengan setia, ya. Walaupun banyak beban, kita harus tetap
setia kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai ketika kita menjadi orang Kristen, kita diolok-olok, dihakimi, dianiaya atau diejek-ejek ya sama tetangga-tetangga yang atau sama orang-orang yang lain di luar sana, kita langsung menyerah menjadi orang Kristen. Kita langsung menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Maka sama halnya kita gagal menjadi orang Kristen. Ya. Saya kira percaya bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka mulai dari sekarang apa yang harus kita lakukan, tetap setia dalam mengikuti Tuhan Yesus, seperti beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Ya, itu adalah wujud kita. Kalau kita mau setia, maka kita akan mendapatkan mahkota. Ya, seperti si Dani, dia gagal menyeberang jurang tadi dan dia tidak berhasil, dan akhirnya dia hanya cuma tertengun saja dan tercengah aja, tidak bisa mengapa-ngapain. Karena kenapa? Karena dia sudah potong salibnya. Jadi ukurannya sudah berbeda. Karena memang Tuhan sudah ukur bahwa jurang ini nanti kalau misalkan ada yang mau berhasil, maka dia bisa menyeberang asalkan salib itu dijaga dan dilindungi sampai ke garis finish. Ya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan melihat kesetiaan kita? Ya. Maka dari itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan yang setia. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mulai dari sekarang kita harus dengan dengaran, kalau kita ditegur, kita harus nurut. Awal kesetiaan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, amin. Kebenar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus,